Iya kan saya udah bilang, aina politik masih gak sedang show. Salah we terus. Yang nyalain pasti ada gitu Iya ya. salah we terus. Iya kan? Iya. PKS dalam koalisi salah. PKS koalisi salah oge. Iya. Salah terus. Gitu. Nggak ingat kita cebong kampret. Iya. Aina kemana cebong kampretnya? Jangan-jangan cebong dengan kampret berkoalisi. Iya kan? Nah teribut. Iya kan? Artinya cebong itu ciptaan. Kampret itu ciptaan. Ini yang berkembang di masyarakat ya. Iya. Dan saya yakin terutama di Jawa Barat juga. Kenapa sama Caimin? Nah, Caimin kan begini. Dia kan begini. Oh, itu berbagai perspektif muncul. Iya. Iya, saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sareng Kang Haru deui ayeuna. Nah, sehat Kang? Alhamdulillah. Ini perjalanan nih kalau dilihat di thumbnail sahabat semua ini akrab sekali nih Kang Haru dengan Kang Anies. Ini acara di Tasik Kang ya? Iya, kemarin ada jalan sehat ya di Tasikmalaya. Tapi yang luar biasa Kang, itu kegiatan di tanggal itu sekaligus menjadi hari yang sangat menegangkan buat teman-teman, buat pendukung Anies, buat relawan semuanya, karena dengar-dengar mau masuk partai baru, tapi di saat yang bersamaan ada partai yang akhirnya memilih untuk memisahkan diri. Nah, kemudian pertanyaan juga menjadi beragam. Ini PKS gimana? Bahkan ada sebagian teman relawan saya Kang yang mau ke Tasik itu, ini jadi nggak ya acara di Tasik? Itu dahsyat sekali. Saya kira kalau bicara koalisi perubahan yang paling mengguncang, kalau menurut saya secara subjektif, itu yang kemarin itu. Iya. Yang ketika PKS di Jawa Barat, gonjang-ganjing di Jakarta, mau ke Surabaya dan seterusnya. Kenapa bisa begitu Kang? Ya saya juga sama kan posisinya. Ini Pak Anies jadi nggak datang ke Tasik kan gitu kalau saya. Sama nggak yakin ya tempo hari itu ya? Iya kan kayaknya mau ada perubahan besar ya dalam koalisi gitu kan. Ya udah kita pasrah aja lah gitu kan. Acara udah siap semua kan. Pagi-pagi kita diminta jemput ke bandara, terus nggak jadi jam 6 katanya landing. Mundur. Iya. Coba dikontak, ini nggak bisa dikontak katanya. Wah gimana? Ya udahlah, pokoknya datang aja kan kita ke bandara ya. Ya alhamdulillah. Kita lihat ada pesawat turun, ada Pak Anies ya. Ya santai Pak Anies nama kita. Iya, jadi ya emang habis landing ngobrol sebentar ya, emang ceritanya baru mau ke Surabaya. Begitu landing udah cerita mau habis ini mau ke Surabaya. Ya. Gitu. Kalau nggak salah jadwal sebelumnya tuh ke daerah Sumatera kalau nggak salah ya. Habis dari situ. Dari Surabaya gitu. Terus ke Sumatera. Oh. Bukan jadi, dari Tasik ke Sumatera bukan. Jadi dari Tasik cerita Surabaya dulu ke Surabaya. Nah, banyak sekali Kang Haru, ini kan kita sedang berbicara dengan Ketua PKS Jawa Barat yang kalau secara level di Indonesia suara PKS itu di Jawa Barat yang paling banyak, betul Kang ya? Kan kedua DKI Jakarta tuh kalau mau hitung-hitungan suara yang paling besar. Jadi tentu ini harus kita dengar langsung nih dari Kang Haru, karena PKS di Jawa Barat yang terbesar dibandingkan PKS di provinsi lain. Kemudian PKS memutuskan, kan deg-degan itu Kang, ketika kita mantau terus nih, para pendukung Pak Anies itu mantau terus. Ketika beberapa jam sebelum acara di Surabaya, itu Sekjen PKS itu sudah ada di lokasi. Wah, berarti PKS hadir nih, lengkap nih. PKS, Nasdem dengan PKB. Ternyata detik-detik jelang akhir ada pengumuman PKS akan konferensi pers di Jakarta. Wah, jangan-jangan nih mundur ini. Luar biasa tuh. Kira-kira
Apa, Kang, ada dinamika apa di dalam PKS tuh kalau terkait? Apakah itu sekedar soal teknis atau ada hal lain? Nggak sih, kalau saya paham ya kenapa sekjen sudah ada di Surabaya, kemudian presiden ada di Jakarta, gitu kan. Kemudian ada konpres, ya saya kira ya kan PKS mah satu komando atau. Jadi nggak mungkin presidennya di mana, sekjen di mana, siapa kemana kan nggak mungkin. Ya, saya nggak terkejut. Saya juga ditanya terus di Tasik kan. Selesai Pak Anies kan sambutan, terus beliau terus ke Surabaya. Yang ngadepin wartawan kan bagian saya. Saya ditanya-tanya kan sama wartawan, gimana sikap PKS? Sikap PKS tunggu DPP. Ya memang apa ya? Ya menegangkan. Ya. Saya kan nggak bisa ngomong yang lain kan, sebelum presiden ngomong kan, gitu. Sebenarnya kita ikut DPP. Dia nanya terus ke saya sampai saya ditarik sama Om Ali, udah, Kang katanya, jontong di layanan terus. Soalnya nanyanya sama dan berulang-ulang. Gimana sikap PKS Jawa Barat? Gimana sikap PKS Jawa Barat? Sebenarnya sama dengan sikap DPP. Nggak ada yang lain. Itu saya sama, itu kan PKS, saya gitu. Jadi saya kira kan sebetulnya kalau kita tidak terkejut itu karena kan dari awal memang PKS mengatakan hasil sidang Majelis Syuro gitu kan ke-8 kita mendukung Pak Anies sebagai calon presiden. Saya udah lama kan saya nanya ke presiden gimana wapresnya udah ada belum gitu. Terus sikap PKS gimana? Ya menyerahkan kepada Pak Anies. Jadi sebenarnya saya tidak terkejut ketika Pak Anies milih Sahawe gitu. Kan terserah Pak Anies. PKS dukung Pak Anies. Wapresnya diserahkan kepada Pak Anies, dukung Pak Anies. Gitu. Jadi harusnya sih nggak boleh kaget ya karena kan udah diserahkan ke Pak Anies. PKS. Nah tapi ketika muncul polemik, Kang, kan ini yang berkembang di masyarakat ya, dan saya yakin terutama di Jawa Barat juga. Kenapa sama Caimin? Nah, Caimin kan begini. Dia kan begini. Oh, itu berbagai perspektif muncul. Iya, saya kira, ya kan sebetulnya ini kan kewenangan DPP. Ya kan. Hari saya makan sama aja posisinya kayak Kang Saiful ya. Kita mah posisinya kan di daerah. Hanya barangkali dari hitungan politik, kan Pak Anies di Jakarta, gubernur Jakarta, ya kan. Jawa Barat ini wilayah pertempuran, karena Pak Prabowo 2 periode nih di Jawa Barat. Kan terakhir kita diskusi, gimana sampai 80% kan? 60%-nya kan di Jawa Barat, 2 periode. Itu suara Pak Prabowo. Iya kan? Artinya 40%-nya suara Pak Jokowi. Iya kan? Jawa Tengah jelas suara Pak Ganjar. Pak Ganjar itu pendukung Pak Jokowi. Iya kan? Jadi sekarang kalau misalnya Jawa Barat ini adalah Pak Prabowo, iya kan? Jawa Tengah itu Pak Ganjar, Pak Anies itu DKI, iya kan? Sekarang gimana supaya menang? Atau Jatim harus ke Pak Anies? Gitu. Yang kuat di Jatim siapa? Ya orang Jatim atuh. Gitu. Jadi kalau hitungan politik masuk akal pilihan PKB gabung dengan koalisi perubahan dan kemudian mudah-mudahan berdampak pada pemenangan. Amin. Yang menarik, Kang, ketika kita melihat banyak beberapa analis juga mengingatkan kita pada saat pemilihan presiden di MPR di 98 ketika bersatunya PKS dengan PKB atau kalau tarik mundur lagi di zaman eranya Mas Sumi, nah itu kan lebih banyak lagi bersatunya, termasuk partai NU ada di situ. Nah sejarah sudah pernah menunjukkan adanya itu, walaupun di luar itu kita lihat, itu mah PKS PKB mah minyak sama air, nggak bisa disatuin, selalu berbeda, terutama di pusat gitu. Gimana menyikapi itu, Kang? Terutama misalkan konteksnya juga yang di Jawa Barat. Ya sebetulnya mah nggak ada ya, partai minyak nggak ada, partai air nggak ada. Itu mendiskusi di publik aja gitu ya, di realitanya nggak ada. Ya kalau dibilang
seperti minyak dengan kan seperti sebenarnya nggak ada. Sekarang di mana kita nggak pernah koalisi kan, tanya aja. Kita di Cianjur bareng kan kemarin, PKS dengan PKB. Calon bupatinya PKB, calon wakilnya PKS. Ya kan? Bahkan di beberapa daerah termasuk dengan PDIP juga ada yang berkoalisi. Di Pangandaran kita mendukung calon yang sama, yaitu Bupati sebelumnya Pak JJ, ya kan Pak JJ itu PDI. Tapi kan teman-teman di Pangandaran berijtihad gitu, yang terbaik untuk Pangandaran 2 periode kemarin Pak JJ lanjut gitu kan, sebenarnya sudah dukung lanjut lagi, emang kita kan konsul ke DPP, apa ada kita partai yang nggak boleh berkoalisi? Nggak ada, gitu kan. Jadi ya nggak ada masalah gitu kan, kita dengan mana aja gitu kan. Kalau tentang yang ada di bawah ini kan, misalkan kan kita tahu lah ya, kalau yang menguasai jagat dunia maya itu kalau nggak orang-orang yang pro PKS, ya pro yang anggaplah nasionalis kiri kalau sebagian pengamat itu, PDIP dan sebagainya. Ini kan berseteru terus kan di berbagai platform media sosial lah. Gimana ini menyikapi yang begini? Padahal framing terbentuk juga kan di media sosial. Ya, tadi kan Kang Sapi bilang framing. Ya. Kalau framing kan ada yang memframing. Nggak ingat kita cebong kampret. Ya. Akhirnya kemana cebong kampretnya? Jangan-jangan cebong dengan kampret berkoalisi. Iya kan? Nah, teribut. Iya kan? Artinya cebong itu ciptaan. Kampret itu ciptaan. Minyak itu ciptaan. Air itu ciptaan. Jadi yang cipta kondisi supaya minyak, air, cebong, kampret. Nah, yang itu harus dilawan dengan apa itu? Ya, kalau framing dilawannya dengan apa? Kasih aja sabun. Minyak dengan air kasih sabun jadi bersatu. Luar biasa. Ya cebong kampret sok mana ini mungkin sedang ngobrol ngopi-ngopi. Jangan-jangan yang jadi sabunnya itu kalau di level nasional ini Anies Baswedan yang mau mencoba menyatukan itu. Jadi kata saya mah ya janganlah, kita jangan terjebak si A musuh si B. Si B dengan si C nggak mungkin. Saya kira kan saya udah bilang di diskusi kita sebelumnya, saya pengennya siapa aja presidennya gitu kan. Semuanya berpikir untuk kebaikan Indonesia. Cuma ada pertarungan gagasan. Untuk menuju kejayaan Indonesia itu sarana A, B, C gitu aja. Pilih A, B, C gitu aja. Jangan jadi serius. Wah, lamun ieu bakal kieu, mun ieu bakal kitu. Tong serius teuing. Tong serius teuing kamari gue. Tapi tetap Kang Aru, ini ya kalau lagi-lagi nih kita bicara di grassroots segala macam perbincangan, kembali lagi tadi ya Pak Anies dideklarasikan di Surabaya, di sana Anies Muhaimin, kemudian PKS menyetujui. Ada juga terus anggapan-anggapan, wah ini kok PKS kok manut-manut aja, apa nggak ada bargaining position dulu apa gimana segala macam. Iya kan saya udah bilang, aina politik masih gak sedang show. Salah we terus. Yang nyalain pasti ada gitu ya. Iya salah we terus. Iya kan? Iya. PKS dalam koalisi salah. PKS koalisi salah oke. Iya. Salah terus. Gitu. Jadi saya mau bilang aja bahwa keputusan Majelis Syuronya begitu ya. PKS mendukung Pak Anies. Ya kalau mau ngebatalin Majelis Syuro deui atuh. Iya kan? Bahwa sekarang belum hadir sana di Surabaya. Kan belum Majelis Syuro ngebahas wakilnya. Gitu. Kan harusnya ngobrolnya rada bener waktuna gitu. Ada nggak terlalu secepat kemarin. Iya, kan mengakui juga kan Caimin dengan Pak Anies juga bahwa prosesnya sangat cepat. Ya kan ari Pak Anies jeung Caimin mah cocok menikah gitu ya, berkoalisi Nasdem PKB. Kan ari PKS mah bukan Nasdem PKB. Keun we sih nama jadi suruh heula. Ngebahas dulu kumaha gitu aja. Kalau dirapatkan di majelis kalem we pokoknya mah. Kalem aya Kang Haru. Nah, tapi Kang boleh nggak berandai-andai? Ini kan namanya rapat
tentu hasilnya bisa A, bisa B, bisa C. Mungkin nggak nih PKS? Kan ini pertanyaan banyak orang. Wah, kalau di Majelis Syuro kan, jangan-jangan nggak setuju ini Anies Muhaimin. Gimana nanti ini? Ya, kalau dalam politik memang nggak boleh so tahu. Pokoknya pasti nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya. Apalagi itu mendahului takdir. Ya, komo so tahu nanti hasil Majelis Syuro nanti adalah wah telu ngaco deui. Biar aja. Biar aja Majelis Syuro, ya kan? Tentu aja akan mengevaluasi. Kemarin sudah milih Pak Anies teh gimana? Sekarang dengan Caimin gimana? Plus minusnya bagaimana, ya kan? Gitu. Jadi saya kira biarlah. Kalau misalnya DPP mengatakan mohon waktu PKS harus menempuh proses sidang Majelis Syuro, ya silakan. Ya kita menunggu aja. Oke. Sudah ada waktunya, Kang? Saya belum dengar ya. Ya. Tapi yang pasti dalam waktu dekat ya. Insya Allah. Baik, kalau kemudian bicara tentang ada kawan baru, ada kawan yang kemarin katakanlah keluar lah, meskipun bahasa mereka kami nggak keluar gitu kan. Mereka ini. Nah tapi di Jawa Barat nih Kang, kira-kira kan kalau kemarin sudah terjalin hubungan nih dengan teman-teman di Demokrat. Hari ini bagaimana? Apa komunikasi masih tetap ada? Hari ini seperti sebelumnya. Oh, Sarantai biasa aja ya. Okay. Ngan kamari cara nyetak banner rada di cancel heula. Kata teman-teman, aduh saya udah nyiapin banner sekian. Iya. Cancel dulu Kang. Ya, sabar. Ya, kan mesti proses. Tapi jadi, PKS dengan Demokrat baik, PKS dengan PKB ya? Baik. Nah, PKS dengan Nasdem baik. Ini sahabat semua yang harus dipahami bersama ya. Jadi jangan sampai menganggap segala sesuatu itu hitam putih, kemudian kalau tidak A harus B, maka kegaduhan di bawah ini harus segera diredakan. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang ada di atas juga menyikapinya proporsional gitu kan ya. Tidak terlalu baperan, jangan baper, jangan emosional, rasional gitu ya. Oke. Nah, komunikasi apa terbaru dengan PKB setelah gabung nih Kang? Kalau di Jawa Barat misalkan mau ada rencana pertemuan kah atau ada agenda apa? Kalau di Jabar belum ya. Oh belum. Tapi di Kota Bandung sudah yang pepotoan gitu. Sudah yang buat video bersama. Ya minta izin ke saya, Kang boleh? Boleh, silakan aja. Tapi kalau di level provinsi ini yang belum. Yang provinsi belum ya. Kira-kira kenapa Kang? Ya saya kira pertama mungkin DPP kan memang belum bersikap dalam konteks secara formal tentang Pak Anies dan Caimin ya. Kalau masuknya PKB ke dalam koalisi, saya kira nggak ada masalah. Ahlan wasahlan, ya kan. Kemudian reaksi dari Demokrat kan juga kita memaklumi ya. Kan nggak bisa ya so tahu ya. Ya saya kira biar nanti DPP bersikap. Karena kan misalnya sudah firm di DPP, nanti kan ada tim GAP. Tim GAP, tim kampanye bersama, gitu kan. Baru nanti kan ke bawahnya gitu. Jadi selama ini kan memang waktu kemarin deklarasi Pak Anies juga kan masih sendiri-sendiri. Pak Anies dibawa sama Nasdem, Pak Anies dibawa sama Demokrat, Pak Anies dibawa sama PKS. Sekarang ini lagi sama PKS ya? Lagi banyak-banyaknya sama PKS? Sama sih kayaknya. Selalu udah saya dengarnya, misalnya dari PKS ke Demokrat gitu, ke Nasdem waktu itu kan gitu. Sekarang pertama ada PKB meren. Gantinya gitu, PKB gitu. Sekarang posisi begitu. Cuma ke depan kan tidak akan begitu. Biasanya ada tim GAP, nanti dia yang akan ngatur. Ya kan, kapan dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PKB. Kalau misalnya masih dengan Demokrat, dengan relawan, gitu. Nanti ada orang PKS, orang Nasdem, orang PKB yang jadi tim GAP. Sudah nggak ngelihat partai, dia akan ngelihatnya sebagai tim kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota. Jadi inti nama kalem ya, semua berproses gitu ya. Ya sudah ada yang siap jadi saksi, saya kalem lah. Gitu. Kang, iya udah ngobrol saksi, kelak gitu. Kalau sebagai PKS bisa merespon, tapi kan sebagai tim GAP belum bisa. Kan
mandatnya kan dari tim GAP. Ya, ya. Gitu. Oke. Nah, konteks Jawa Barat nih, yang mungkin agak bergeser sedikit. Boleh nggak nih nanya agak di luar, tapi konteksnya masih Jawa Barat. Iya, iya. PJ ini kan baru dilantik kalau tidak salah. Kalau nggak salah hari ini ya. Oh, hari ini. Hari ini. Jadi resmi Pak Ridwan Kamil tidak lagi bertugas sebagai gubernur, Iya. sudah digantikan. Kemarin kita dengar Pak RK, sudahlah, Jawa Barat sudah sangat baik, tinggal gaskeun. Nah, saya dengar tuh videonya tuh. Respon dari Kang Haru sebagai anggota dewan. Iya, saya kira saya berterima kasih ya kepada Pak Ridwan Kamil, Pak UU yang hari ini purna tugas ya. Mudah-mudahan semua usaha, pikiran, tenaga, ya, pengorbanan, ya, pasti berkorban lah beliau ya. Dengan keluarga diterima jadi amal soleh. Amin. Mudah-mudahan semua kebaikan kami syukuri, kami terima gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya saya kira yang sudah baik bisa terus dilanjutkan. Ya, yang masih PR ya harus diteruskan, diselesaikan gitu, jangan dibiarkan. Tapi kan Kang RK udah bilang, Jawa Barat sudah bagus, tinggal PJ, tinggal lanjutkan gaskeun. Nah, itu bener kah sudah bagus? Itu pertanyaannya, Kang. Ya, dalam hal itu ya mungkin kadang kita bisa berbeda pendapat ya. Oke. Hari cek saya mah PR-nya masih banyak. Masih banyak ya. Yang terdekat kan eta Sari Mukti. Sari Mukti belum selesai itu. Belum selesai. Katanya belum ini juga, masih kebakaran juga nih di hari ke-13. Masih. Jadi kan nggak gampang karena kan seperti lahan gambut. Lahan gambut itu ketika kering, panas, ketiup angin bisa jadi api. Oke. Ini kalau sampah tuh di bawahnya ada metana, kering, gesekan, api keluar. Bisa meledak. Bisa meledak bahkan. Kalaupun sekarang disiram air, mungkin padam. Garing deui kan musim kemarau. Oke. Keluar lagi gitu, apinya masih ada. Nah, jadi tidak sederhana, tidak mudah. Solusinya mesti gimana ini? Iya, memang pertama pasti lama ya. Karena memadamkan bara api dalam tumpukan sampah plastik ada metana, ya harus sabar aja dan memang tidak mudah. Gitu. Makanya kan ada metode sanitary landfill. Sampah, tanah, sampah, tanah, sampah. Yang di sana enggak pakai. Sampah. Dongengna sanitary landfill gitu. Oke. Di judulan gitu. Jadi mohon maaf ini ternyata PJ Gubernur Jawa Barat tidak bisa leha-leha. Saya agak berbeda pendapat. Menurut saya PJ Gubernur selamat datang, ahlan wa sahlan. Kurangi tidur. Jangan duduk manis. Siap bekerja keras. Oke. Dan konteks ini kan masih sama saja berarti kan? Artinya dia harus tetap berkoordinasi untuk beberapa banyak hal dengan anggota DPRD. Iya sama kan. Kan intinya mah orang itu akan berganti. Sebelumnya Pak Nuriana, Pak Dani Setiawan, ya kan? Pak Ahmad Heriawan, Pak Ridwan Kamil. Sekarang ada Pak Bey kan? Pak Bey. Nanti ada gubernur terpilih kan? Ya orang mah akan berlalu. Tapi kan Jawa Baratnya masih itu aja. Penduduknya 50 juta. Masih ada stunting. Masih ada kemiskinan ekstrim. Kurang air. Ya kan? Masalah pendidikan, masalah kesehatan. Kan tetap. Gitu. Ini makanya harus dibahas di episode yang berbeda. Ini persoalan Jawa Barat yang tadi, Kang. Iya, itu juga satu persoalan gitu yang panjang gitu, yang kalau mau kita urai ya. Bagaimana menyelesaikan masalah stunting, ya kan? Misalnya, saya bagus, Jawa Barat juara naon nurunkeun stunting paling gede sa Indonesia. Aya keneh stuntingna, aya, can beres berarti. Ya, berproses terus menjadi jauh lebih baik gitu ya, continuous improvement. Baik, terima kasih banyak Kang Haru atas waktunya, luar biasa. Kita dapat jawaban langsung dari Kang Haru Suwandaru, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ketua Fraksi PKS Jawa Barat, dan
2024 nanti kita pilih presiden ke-8 Kang ya. Ke-8. Insya Allah kita sama-sama ikhtiarnya Pak Anies Baswedan. Amin. Kalau kita pilih presiden ke-8 maka partainya pilih yang nomor 8. Jangan lupa. Jangan lupa. Dan Kang Haru insya Allah juga ya jadi ikut lagi ya caleg. Saya ditugaskan ke pusat. Ditugaskan menjadi caleg lagi di Dapil 1 Jawa Barat kan? Ya. Bandung Cimahi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi dengan Kang Haru yang jauh lebih seru terkait Jawa Barat. Mudah-mudahan minta waktunya lagi Kang pekan depan kan. Pokoknya mau diulang mah insya Allah. Siap. Atur nuhun. Siap. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalem aya Kang Haru.